komunikasi, kemudian budaya positif, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini materi yang nantinya satu langkah Bapak Ibu dapat dari materi guru penggerak yang mereka sedang laksanakan sekarang. Nah, dalam konsep pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu guru mungkin bertanya, bagaimana pembelajaran sosial emosional ini bisa dilakukan di dalam kelas? Nah, sosialnya di mana, emosionalnya di mana? Nah, sekarang kita lihat dulu runutannya dari awal. Bagaimana Bapak Ibu memaknai arti pendidikan? Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ini yang maksud dari pendidikan. Artinya, konsep pendidikan ini kita bisa melihat bahwa setiap potensi dari anak-anak itu sudah ada. Potensinya seperti apa? Potensinya itu baru sebatas garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini nanti kita tinggal pertebal di sekolah. Makanya tugas Bapak Ibu, termasuk kita semua sebagai pendidik, adalah mempertebal garis itu untuk mencapai potensi tersebut. Tidak boleh merubah dasar lakunya. Artinya perilakunya tetap kita sendiri, tapi tidak boleh berubah dasarnya. Kalau misalkan dasarnya sudah seperti itu, maka kita hanya bisa melihat potensi anak tersebut untuk dikembangkan. Makanya salah satu tokoh pendidikan, Bapak Ki Hajar, mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat, artinya potensi pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini tugas pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memaknai kita semua sebagai guru. Apa sebenarnya pengertian guru ini? Guru ini kalau dalam bahasa guru penggerak yang hari ini kita sudah bisa maknai bersama, bahwa guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang bisa mendorong peserta didik berpikir secara holistik, aktif dan proaktif dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai agen perubahan, sebagai teladan transformasi ekosistem Pancasila, sebagai ekosistem untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimaksud ada 6, sudah dijelaskan oleh Ibu Kep tadi. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itulah capaian-capaian profil yang nantinya kita bisa lakukan sebagai guru. Nah, bagaimana keterkaitannya Bapak Ibu guru melihat pembelajaran sosial emosional? Nah, dalam konsep pembelajaran sosial emosional ini ada 6 kompetensi yang harus kita capai. Kompetensi yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian di mana murid kita itu dalam situasi belajar itu sadar diri. Artinya mereka ketika masuk di dalam kelas memang betul-betul sadar kalau hari ini kita beda dua, hari ini mapel yang harus kita ikuti, seperti itu. Artinya sadar dulu. Ya, kalau tidak ada kesadaran diri, maka murid tersebut sulit kita untuk melakukan konsep pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, kesadaran berkelompok. Artinya ketika kita membuat pembelajaran di dalam kelas, maka sekali-sekali kita membuat kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa menuntun arah murid itu untuk melakukan kesadaran kelompok. Kemudian ada juga kemampuan berrelasi, pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana capaian Bapak Ibu yang nantinya jika Bapak Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional? Nah, kasus-kasus seperti itu banyak Bapak Ibu jumpai di dalam kelas. Misalkan seperti ini, ada siswa yang ketika kita temui di dalam kelas, tiba-tiba siswa tersebut murung, tidak tahu penjelasannya, tiba-tiba ada masalah dari rumah, kemudian